Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitri Gesuela. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Untuk materi kelompok 1 itu ialah definisi tarikh tasrik. Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian tarikh tasrik. Tarikh berasal dari kata aroha yurohu takhrihan, yang berarti menentukan waktu terjadinya peristiwa. Sedangkan tashri berasal dari kata syara'a yasra'u syari'atan, yang berarti menuju ke sebuah sumber. Tashri memiliki arti umum, yaitu sumber mata air dan juga jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dengan tarikh tasri adalah sejarah pembinaan atau pembentukan hukum yang mengkaji hukum sampai akhir zaman nanti. Sedangkan untuk pengertian ilmu tarikh tasrik itu ialah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah waktu terjadinya peristiwa penting yang terjadi serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Untuk sebab yang kedua yaitu objek tarikh tasrik. Objek tarikh tasrik yang pertama ialah ibadah. Ibadah khusus berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Pembentukan hukumnya bersumber dari nas syariat langsung. Oleh karena itu, ketetapan hukum yang berlangsung dengan lapang, ibadah itu bersifat abadi, tidak memerlukan perubahan dan sesuai dengan segala zaman dan tempat. Untuk objek yang kedua yaitu hukum keluarga. Lapangan pembahasan hukum keluarga adalah lebih luas daripada lapangan munakahat karena membahas masalah pernikahan, warisan, wasiat, dan wakaf. Objek yang ketiga yaitu muamalah. Muamalah berisi tentang hak-hak manusia dengan hubungannya dengan satu sama lain. Yang keempat, jinayat atau hudud. Pembahasan meliputi aturan-aturan yang mengatur tata cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan ketentraman manusia. Untuk objek yang kelima yaitu hukum kenegaraan. Hukum ini membahas tentang hukum antara pemerintah dengan rakyatnya dalam berbagai ruang kehidupan. Untuk objek yang terakhir yaitu hukum internasional. Hukum internasional ini terdapat dua pembagian spesifik, yaitu yang pertama berkenaan dengan hukum perdata internasional, yaitu aturan-aturan yang menerangkan hukum mana yang berlaku dari dua hukum atau lebih. Kedua adalah hukum publik internasional. Lapangan hukum ini mengatur antara negara Islam dengan negara lain yang bukan dalam lapangan keperdataan. Untuk subbab yang ketiga yaitu hukum samawi dan konvensional. Hukum samawi bermaksud membentuk seseorang seperti berakhlak baik dan memperhatikan kuatnya hubungan di antara seseorang dengan saudaranya dan dengan penciptanya secara langsung. Sedangkan hukum konvensional yang tidak memperhatikan itu kecuali apa yang wajib bagi seseorang menurut pandangan manusia, walaupun menyalahi apa yang dikhususkan seseorang bagi jiwanya. Hukum samawi itu positif dan negatif, dalam arti ia memerintah dan menghendaki kebaikan melalui janji. Sedangkan hukum konvensional dipandang yang negatifnya saja, atau lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Hukum samawi merupakan agama yang dianut, maka mengerjakannya merupakan ketaatan dan diberi pahala karena telah menyalahinya merupakan maksiat yang diberi siksa. Sedangkan hukum konvensional balasannya langsung di dunia dan bersifat material. Hukum samawi memperhitungkan amal perbuatan baik lahir maupun batin, sedangkan hukum konvensional tidak memperhitungkan perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Hukum samawi itu merupakan ciptaan Allah langsung yang meliputi semua perbuatan hamba-hambanya, baik yang nampak maupun tidak tampak. Sedangkan hukum konvensional ia adalah hasil produk atau hasil pemikiran
otak manusia atau lembaga-lembaga yang ada di negara kita, seperti legislatif, yudikatif, dan lain-lain. Untuk subbab yang keempat, yaitu prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Prinsip dasar perundangan Islam itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan subbab yang kelima, yaitu dinamika hukum sebelum Islam. Dinamika hukum sebelum Islam itu contohnya seperti pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, bunuh diri itu dihalalkan, seperti halnya yang telah diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Untuk subbab yang terakhir, yaitu atau subbab yang keenam, tasrih pada zaman Nabi. Tasrih atau syariat pada zaman Nabi ditetapkan dengan dua cara, yaitu wahyu yang datang dari Allah secara maknawi atau lafzi berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua, wahyu dari Allah secara maknawi bukan lafzi yang berupa sunnah-sunnah Rasulullah. Sesungguhnya lafal hadis-hadis Nabi berasal dari Nabi sendiri, sedangkan maknanya bersumber dari Allah, seperti ditegaskan Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4. Jadi, hanya Allah saja yang memiliki hak untuk menetapkan syariat, sementara Nabi bertugas untuk menjalankan syariat tersebut, seperti ditegaskan Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Tidak ada syariat yang berlaku kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun Rasulullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sumber penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk subbab yang pertama, yaitu Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan Al-Quran menurut istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan secara mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang membacanya akan mendapatkan pahala. Untuk subbab yang kedua, yaitu penetapan hukum di Mekah. Penetapan hukum pada fase Mekah yang berjalan secara kurang lebih 13 tahun, yang fokus pada pembinaan akidah, memperkuat akar-akarnya akidah dan menjaga kemurniannya. Islam menjadikan dua kalimat syahadat sebagai realisasi dari akidah, sebagai pintu masuknya seseorang ke dalam pelukan Islam, yang kemudian akan diberlakukan baginya hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam upaya kepada akidah Islam bersandar pada argumen-argumen logis, caranya adalah dengan mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah atau meyakini tanda-tanda kekuasaan Allah dan keindahan ciptaannya, serta memikirkan bagaimana berjalan semua ciptaan ini dengan pola yang teratur. Untuk subbab yang ketiga, yaitu penetapan hukum di Madinah. Peristiwa hijrah merupakan pemisah antara dua masyarakat dalam sejarah Islam. Saat di Mekah, akidah Islamiyah telah tertanam kuat dengan jiwa kaum muhajirin, dan sebagaimana kaum Ansor yang telah melakukan baiat. Di sanalah mulai terbentuk benih-benih yang menjadi cikal bakal berdirinya masyarakat Islami. Kemudian mereka menjadikan Madinah sebagai tempat untuk menetap dalam rangka mengembangkan benih-benih tersebut. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan penetapan
aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dengannya orang-orang Ansor lebih mengutamakan saudaranya dari kalangan Muhajirin atas diri mereka sendiri. Hal tersebut seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9, hubungan akidah antara kaum mukminin kala itu Muhajirin dan Ansor menjadi sumber terjadinya hubungan seluruh umat Islam. Penetapan hukum pada fase Madinah juga membahas beberapa permasalahan ibadah yang merupakan fondasi tegaknya tiang agama Islam. Allah mensyariatkan zakat, puasa, dan haji melalui ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Setelah fondasi akidah terbangun kokoh, Al-Quran dan Sunnah telah dijadikan para sahabat secara konsisten untuk merespon masalah-masalah yang jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, Rasulullah terbuka akan sebuah saran yang lahir dari sebuah pemikiran atau ijtihad yang menghasilkan sebuah hukum yang digunakan pada saat itu ataupun hingga sekarang. Untuk sebab yang keempat, yaitu hubungan antara penetapan hukum di Mekah dan Madinah dan ciri khasnya. Hubungan antara penetapan hukum di Mekah dan Madinah itu sendiri dikarenakan penataan hukum di Madinah ialah lanjutan dari penataan hukum di Mekah yang memiliki ciri khasnya. Pada fase Mekah dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah muslim masih minoritas. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki masih sangat lemah. Dan yang ketiga, dikucilkan dari masyarakat Mekah saat itu atau masih adanya blokade ekonomi. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan Nabi SAW saat itu adalah menguatkan akidah terlebih dahulu sebagai pondasi amalia ibadah. Dan ciri-ciri masyarakat fase Madinah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya telah banyak serta berkualitas. Yang kedua, mengeliminasi permusuhan dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, telah adanya syariat Islam untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat. Dan yang keempat, membentuk aturan damai dalam perang. Oleh karena itu, fase Islam telah terbina menjadi satu kekuatan dalam pemerintahan dan sumber hukum bukan hanya Al-Quran dan hadis. Sedangkan ciri-ciri dari ayat Makkiyah, yaitu yang pertama, suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung lebih pendek. Yang kedua, banyak dijumpai kasam, amsal, juga tasbih. Dan yang ketiga, kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Dan yang keempat, ayat-ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. Kelima, kalimat dalam ayat Makkiyah tersebut disebutkan fasih dan balik. Yang keenam, banyak dijumpai lafaz seperti kata kala dan juga ya ayyuhan nas dan lain sebagainya. Sedangkan ayat Madaniyah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam, kokoh dengan makna yang kuat. Yang kedua, banyak dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga, ayat Madaniyah cenderung panjang. Dan keempat, kalimat-kalimatnya memakui ushul serta ungkapan-ungkapan syariah. Yang kelima, kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, ayatnya mengandung berbagai hukum juga ketentuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan,
serta metode dalam menjelaskan sebuah hukum. Untuk subbab yang pertama, yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Untuk yang pertama, yaitu kalimat perintah yang jelas, sebagaimana firman Allah yang dituliskan di dalam surat An-Nahl ayat 90. Untuk yang kedua, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Yang ketiga, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh umat manusia atau bagi sebagian kelompok dari mereka saja, yang dituliskan di dalam surat Al-Imran ayat 97. Yang keempat, Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditunjukkan kepada kelompok tertentu, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 241. Yang kelima, wasiat untuk mengerjakan suatu amalan, sebagaimana firman Allah yang dituliskan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang keenam, mengantarkan perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tertentu, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang ketujuh, yaitu Al-Quran meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan baik atau dalam bentuk perintah yang berupa fi'il amr atau kata perintah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf lamul amr, yang dituliskan di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Yang kedelapan, Al-Quran mengungkapkan kewajiban amalan tertentu, sebagaimana yang dituliskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Yang kesembilan, Al-Quran menyebutkan amalan sebagai jawab untuk syarat tertentu pada sebagian tempat. Yang kesepuluh, Al-Quran menyifati amalan tertentu dengan kebaikan, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Yang kesebelas, Al-Quran menyebutkan amalan tertentu dengan mewajibkan pahala atasnya atau menjanjikan pahala atasnya, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Yang ke-12, Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebaikan atau pengantar menuju kebaikan, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ke-13, kata kerja yang disambungkan dengan kata yang menunjukkan kekhususan pada sebagian tempat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kecintaan Allah pada suatu perbuatan, yang dituliskan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4. Untuk subbab yang kedua, yaitu metode Al-Quran dalam meminta meninggalkan sebuah perbuatan tertentu. Yang pertama, kalimat larangan yang jelas, seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, menunjukkan keharaman sesuatu, yang dituliskan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, menunjukkan ketidakhalalan sesuatu, yang dituliskan di dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang keempat, larangan yang berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahiyah atau fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu, seperti tinggalkanlah, biarkanlah, atau jauhilah. Yang kelima, meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang keenam, meniadakan terjadinya perbuatan, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Yang ketujuh, menyebutkan perbuatan seperti akibat darinya beberapa dosa, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Yang kedelapan, menyebutkan perbuatan serta siksaannya. Yang kesembilan, menyifati perbuatan dengan keburukan, yang dituliskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Yang kesepuluh, meniadakan sahnya perbuatan menggunakan lafal man kana, yang dituliskan di dalam surat At-Taubah ayat 17. Yang ke-11, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran yang terdapat pada sebagian tempat di dalam Al-Quran, yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Yang ke-12, menyebutkan perbuatan beserta hukuman yang jenisnya telah ditentukan. Yang ke-13, menghukumi
perbuatan dengan kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Yang ke-14, laknat bagi pelaku perbuatan yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Yang ke-15, kemurkaan Allah terhadap suatu perbuatan yang dituliskan di dalam As-Saff ayat 3. Ke-16, meniadakan kecintaan Allah terhadap pelaku suatu perbuatan. Ke-17, suatu perbuatan menjadi penghalang bagi petunjuk yang dituliskan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ke-18, menyifati suatu perbuatan dengan sifat buruk yang dituliskan di dalam surat Al-Munafikun ayat 2. Dan yang terakhir, menjadikan suatu perbuatan sebagai sebab datangnya celaan yang dituliskan di dalam surat Al-Isra ayat 29. Dan yang untuk subbab ketiga, yaitu metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Yang pertama, lafal halal yang didasarkan atau dikaitkan pada kata kerja yang dituliskan di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, meniadakan dosa dari perbuatan tersebut yang dituliskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Yang ketiga, memindahkan dosa dari perbuatan tertentu yang dituliskan di dalam surat Al-Maidah ayat 93. Dan yang terakhir, meniadakan larangan yang dituliskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dan untuk subbab yang terakhir atau subbab yang keempat, yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan sebuah hukum. Menurut Abdul Wahab, mengungkapkan hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup atau akhlak manusia yang di dalam Al-Quran terdapat dua macam hukum, yaitu yang pertama, hukum-hukum ibadah, dan yang kedua, hukum-hukum yang mengatur pergaulan sehari-hari manusia. Untuk hukum yang pertama, yaitu hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, nazar, sumpah, dan ibadah lain-lainnya, yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah. Hukum ibadah ini bersifat tetap dan tidak bisa dirubah-rubah karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk hukum yang kedua, hukum yang mengatur pergaulan manusia atau kehidupan manusia sehari-hari dengan sesamanya, yaitu disebut dengan hukum muamalah. Dan sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkenanan dengan hukum turun dengan format paten atau dengan format yang sudah jelas sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad atau bagi para ulama untuk memaparkan atau menjelaskan ayat tersebut. Sementara sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran tidak menunjukkan maksud yang paten atau maksud yang sudah jelas di dalam Al-Quran, sehingga para ulama membutuhkan kajian dan ijtihad terhadap ayat tersebut, seperti permasalahan batasan pengusapan kepala dalam melaksanakan berwudu, dan masalah kewajiban menafkahi wanita yang telah ditalak 3, atau yang biasa kita sebut dengan yang sudah diceraikan. Karena metode penjelasan Al-Quran tidak sama dengan penjelasan di dalam undang-undang positif dan dalam pemaparan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya, karena Al-Quran tidak sama dengan undang-undang dasar negara kita yang bisa dikitabkan seperti itu. Tetapi Al-Quran bisa dicetak untuk umat-umat Islam agar dapat mempelajarinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.